Hadirin asadakumullah. Siang ini khatib akan mengajak kita semua untuk memahami ayat kondisi thaqafah dalam Islam terkait Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita tahu mayoritas orang beriman saat itu tidak ada yang percaya bahwa Nabi Muhammad melakukan Isra wal Mi'raj. Satu, pertama kali orang yang percaya adalah Abu Bakar, yang kemudian karena beliau percaya, orang pertama yang percaya, kemudian beliau mendapat gelar As-Siddiq. Masya Allah. Kita bayangkan ayolah hadirun, anggaplah kita kembali ke 1400 tahun yang lalu. Kita berada di tengah-tengah Rasulullah, di tengah para sahabat, dan Rasul mengatakan, "Hai para sahabat, aku tadi malam telah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha." Kira-kira kita termasuk yang percaya atau tidak? Wallahu a'lam. Masya Allah, begitu berat meyakini sesuatu yang disampaikan oleh baginda Nabi yang merupakan keajaiban, kemukjizatan Al-Quranul Karim. Ayo hadirun asadakumullah. Dan alhamdulillah, setelah 14 abad berikutnya dari peristiwa itu, ketika manusia semakin pintar, semakin canggih ilmunya, hitungan-hitungannya, pengetahuan tentang alam semesta, setelah manusia yang kemudian kita kenal dengan Albert Einstein tahun 1905, beliau punya teori fisika yang disebut relativitas khusus, kemudian menghasilkan teori dilatasi waktu, bagaimana waktu itu bisa lebih cepat dan bisa melambat. Dengan teori fisika hitung-hitungan yang mungkin rumit bagi kita orang awam, tapi kita bayangkan dari tahun 620 Masehi baru sekitar tahun 1905 ketika teori tersebut dimunculkan oleh Einstein, orang baru bisa nyambung akalnya bahwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mungkin terjadi. Masya Allah. Ayolah hadirun asadakumullah. Kenapa ayat pertama yang Allah wahyukan menurut jumhur ulama adalah Iqra, membaca, bukan mengimani dulu tapi membaca. Inilah metode yang khusus Allah berikan, Allah ajarkan kepada orang beriman, bahwa setiap keyakinan yang terhunjam di dalam diri kita ini harus dilandasi dengan membaca. Tentu pertama yang kita baca adalah Al-Quran. Apapun yang Al-Quran sampaikan tentang ayat-ayat yang mungkin dianggap impossible, dianggap mustahil oleh orang pinter sekalipun, tidak boleh tidak bagi kita orang beriman harus yakin. Masya Allah. Ayolah hadirun asadakumullah. Kalau mau kita hitung, maka dari 620 ke 1905 ketika Einstein menemukan teori dilatasi waktu, maka terbentang waktu 1285 tahun untuk menyambungkan akal manusia dengan kemudian membenarkannya lewat logika yang rasional, ilmiah, saintifik. Masya Allah. Ayol hadirin asadakumullah. Sekali lagi, peristiwa-peristiwa yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim adalah peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang Allah ingatkan dalam surat An-Naml ayat 93,
wa qulil hamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Katakan wahai Muhammad, segala puji bagi Allah. Dia Allah akan menunjukkan ayat-ayatnya, fata'rifunaha, maka kemudian mereka akan mengetahuinya. Kalau kita belajar bahasa Arab, maka teks ayat tersebut sifatnya adalah in progress, karena yang dipakai adalah fi'il mudhari, sesuatu yang terus akan berjalan ke depan, bahwa manusia di alam semesta ini akan ditunjukkan terus oleh Allah, satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu, ayat-ayat kebesaran Allah, hingga suatu saat malaikat maut menghampiri dan menjemput kita masing-masing untuk melepaskan roh dari jasad kita, kemudian dengan teori dilatasi waktu menerobos ruang dan waktu, melepaskan itu semua, sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad SAW bisa difahami oleh para ilmuwan dengan dilatasi waktu, bahwa sangat mungkin baginda Nabi Muhammad SAW berdialog dengan para nabi dan rasul yang hidupnya ribuan tahun sebelum beliau, dan beliau melihat surga dan neraka yang waktu masa akan datang ratusan, mungkin ribuan, bahkan miliaran tahun ke depan, di mana kondisi orang di surga, di mana kondisi orang di neraka ditunjukkan ketika peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin asadakumullah, ini penting kita membacanya untuk menerangkan kepada orang-orang, diri kita, keluarga kita, sahabat kita, dan masyarakat yang hidup di zaman modern ini, agar memanfaatkan apapun yang ada untuk semakin menguatkan keyakinan kita kepada iman kepada Allah, iman Islam, ihsan kita ini. Hadirin asadakumullah, apa hikmah terbesarnya setelah fenomena Isra Mi'raj yang menjadi pertentangan yang dahsyat? Bukan sekedar waktunya, tetapi juga peristiwanya. Orang yang 1400 tahun yang lalu tidak pernah pergi keluar angkasa dengan alat modern, tapi Islam sudah mengajarkan, menyampaikan bahwa sangat mungkin manusia menjelajah alam semesta dengan kuasa Allah, dengan akal pikiran yang diberikan oleh Allah, dan dengan teknologi yang bisa diciptakan oleh manusia. Untuk apa? Sekali lagi, agar kita semakin beriman kepada Allah. Ayolah hadirin asadakumullah, sampai begitu heboh, begitu riuh keilmuan dunia tentang Isra dan Mi'raj, apa misi utamanya? Adalah Sholat diterima langsung perintahnya oleh baginda Nabi dari Allah melewati peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang kalau kita mau belajar lebih jauh, ayolah hadirun, bisa menyungkurkan kita ke tanah, bisa meneteskan air mata kita karena kebesaran Allah yang maha dahsyat. Saat ini kalau kita mau belajar, kita bukan hanya ilmu yakin, kita bisa ainul yakin. Kita bukan hanya karena dikasih tahu oleh guru kita, tapi kita bisa saksikan sendiri dengan ilmu pengetahuan serta teknologi yang canggih. Dan bagi orang beriman harus sampai hakul yakin, betul-betul yakin yang luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW sudah sampai itu. Beliau Mi'raj menuju Sidratil Muntaha, bukan hanya ainul yakin, bukan hanya melihat, tapi hakul yakin. Beliau merasakan, beliau pesertanya. Kalau kita semua yakin di sini bahwa apa yang terjadi, kebakaran di Los Angeles itu ada, itu ilmu yakin. Tapi kalau kita mampu menyaksikannya,
di televisi, wartawan yang sedang di sana, baru kemudian ainul yakin. Dan ketika kita berada di sana, kita ngalami kebakaran begitu nyata, panasnya luar biasa, tembok-tembok yang kokoh luluh, maka saat itu kita hakul yakin. Ayolah hadirun, keimanan kita terhadap Al-Quranul Karim, terhadap apapun yang disampaikan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, idealnya sudah sampai hakul yakin. Rasulullah melihat sendiri dengan mata beliau, merasakan indahnya surga, merasakan bagaimana panasnya neraka ketika menyaksikan dibawa oleh malaikat. Ditunjukkan bagaimana orang-orang yang ada di neraka. Bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita hakul yakin? Allah sampaikan sholat. Kalau kita khusyuk dalam sholat, maka kita akan sampai pada hakul yakin. Ayolah hadirun, kita sampai pada kebenaran tentang keimanan kita kepada Allah. Dan kita sampai pada ketenangan bahwa sholat yang diemban oleh umat Islam itu proses mendapatkannya begitu luar biasa, melewati waktu yang dahsyat, melewati ilmu dan teknologi yang berabad-abad. Artinya sholat adalah suatu yang sangat penting. Dia adalah kontak komunikasi langsung seorang hamba muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo hadirun asadakumullah. Oleh karenanya jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai di keluarga kita ada anggota keluarga yang tidak sholat 5 waktu. Pembantu kita, keponakan kita, siapapun yang ada di rumah kita, masing-masing jangan pernah didiamin ketika kelihatan tidak menjalankan sholat 5 waktu. Jangan pernah putus asa. Bisa jadi sekali 2 kali ngingetin gak didengar, gak apa-apa. Allah ingin pahala kita semakin banyak. Semakin sering kita bersabar ngingetin anggota keluarga kita untuk disiplin, untuk terus menunaikan sholat, maka semakin banyak timbangan amal yang Allah titipkan untuk kita kelak. Ayolah hadirin asadakumullah. Dan kita harus gunakan sholat ini bukan sekedar kewajiban, tapi sholat itu adalah kebutuhan kita. Kita langsung bisa kontak komunikasi dengan Allah secara resmi lewat wudhu, pakaian yang suci, tempat yang suci, menghadirkan hati, mengetahui arti dari kata-kata, doa-doa, bacaan sholat, kemudian mengkoneksikannya dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki sehingga menghadirkan hadarah, menghadirkan kebesaran alam semesta ini sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, sehingga ketika kita memulai dengan takbirul ihram yang pertama saja sudah luar biasa, bisa mengetuk hati kita, menggetarkan hati kita, mengingatkan kita bahwa sebesar apapun alam semesta ini adalah ciptaan Allah, bahwa sebanyak apapun harta, pangkat, jabatan yang Allah titipkan kepada kita akan kita tinggalkan. Itu hanya titipan sementara, dan waktu untuk kembali kepada Allah melewati lorong waktu yang akan kita alami masing-masing pasti terjadi. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita bersama keluarga kita masing-masing, anak cucu kita, keturunan kita, sehingga ketika malaikat maut menjemput kita bersama keturunan kita semuanya, kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu was-samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.